Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Rektor, segenap pimpinan, dekan, dan yang lain yang hadir via Zoom ini, yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah semua berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentu kita semua sudah sangat paham bahwa 10 hari terakhir adalah finalnya kita dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, saya ingin mengutip salah satu ayat yang disampaikan oleh Allah, yaitu surat Al-Qadr ayat 1 dan selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Bapak Ibu, Lailatul Qadar adalah rahasia Allah. Kita semua tidak tahu. Kita semua tidak pernah ngerti kapan Lailatul Qadar itu muncul. Kecuali memang kita diberikan fadl, anugerah oleh Allah untuk mengetahui secara pakem apa itu Lailatul Qadar. Karena Rasulullah sendiri dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, Inni ra'aitu Lailatul Qadri tsumma unsituha. Saya ini pernah diperlihatkan oleh Allah Lailatul Qadar, kemudian saya lupa kapan itu terjadi. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, faltamisuha fil ashril awakhir fil witri. Oleh karena itu, persiapkan Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan pada malam-malam ganjil. Apa Lailatul Qadar dalam konteks kita? Karena panjenengan semua adalah para pemimpin, tentu makna Lailatul Qadar bagi kita mestinya kita jadikan motivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ada beberapa hal yang insya Allah akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, Lailatul Qadar itu sendiri menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyampaikan di kitab Fathul Bari bahwa Lailatul Qadar itu maknanya ada 3.
Satu, Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Sebagaimana dawuhnya Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bagi kita mukmin yang baik, ingin mendapatkan satu anugerah yang besar di sisi Allah, maka tidak lain dan tidak bukan kita harus mengetahui ini dan rasakan di dalam hati kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau umpamanya khusus malam-malam ganjil ini, Anda menjual batu jadi berlian. Anda nukar uang 100.000 jadi 1 miliar. Anda menukar motor butut tahun 70 menjadi mobil BMW. Apa yang Anda lakukan? Pasti saya yakin Anda akan mempersiapkan prasyaratnya. Demikian juga Lailatul Qadar, karena penuh kemuliaan, maka kita harus mempersiapkan prasyaratnya. Kalau ada SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Maka Bapak Ibu, syarat dan ketentuan inilah yang perlu kita persiapkan. Masalah mendapat Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semua orang berpotensi dapat. Masalahnya, apakah kita sudah mempersiapkan syarat dan ketentuan? Wong panjenengan mau daftar kuliah saja, itu harus ada syarat dan ketentuan. Syaratnya apa? Yang perlu dipersiapkan apa? Sama, kita ingin mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, tidak lain dan tidak bukan, kita harus mempersiapkan diri. Yang kedua, Lailatul Qadar itu artinya, maknanya adalah malam yang sempit. Malam yang sempit. Sebagaimana dawuhnya Allah di dalam Al-Quran, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Dan barang siapa yang disempitkan oleh Allah rezekinya, maka dia hanya wajib menafkahi istrinya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Malam sempit. Imam Ibnu Hajar menyebutkan kenapa disebut malam yang sempit, karena pada malam itu miliaran atau bahkan triliunan malaikat datang ke muka bumi untuk mendoakan para manusia. Jadi sungguh sangat beruntung orang yang ditetapkan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar karena akan dikunjungi miliaran malaikat pada malam itu. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang tepat untuk penentuan takdir. Tadi diinfokan salah satu mantan dekan almarhum Bapak Budi Sukoco, MT, beliau baru saja dipanggil oleh Allah. Itu namanya qadar, takdir. Nah, kita tidak bisa mengatakan, oh ini mendadak. Mukmin yang baik tidak pernah mengatakan kematian mendadak. Mukmin yang baik, mukmin yang yakin dengan kemukminannya, dia akan mengatakan Allah sudah mengatur ini semua. Nah, pengaturan itu kan berjenjang Bapak Ibu. Mulai zaman azali, zaman di mana manusia belum ditentukan, bumi belum dicipta, Allah sudah menentukan apapun yang akan terjadi pada diri kita. Terus kemudian setiap individu sebagaimana dawuhnya Rasulullah, maka umur 120 hari di dalam kandungan, Allah menentukan ajalnya, Allah menentukan rezekinya, Allah menentukan bahagia dan celakanya. Nah, ada satu hal yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa pada malam Lailatul Qadar, berarti kalau nuwun sewu tadi Bapak Budi Sukoco dipanggil oleh Allah pada malam ini atau tadi pagi hari ini, maka kapan itu dicatat? Kapan malaikat sudah tahu SK-nya tentang wafatnya beliau? Maka kita jawab, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menentukan takdir-takdir kita. Allah menghitung apa yang perlu diberikan kepada kita berupa
fadl, anugerah ataupun musibah. Semuanya sudah dicatat pada malam Qadar. Maka Lailatul Qadar disebut malam penentuan takdir sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di surat Ad-Dukhan. Allah sebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Pada malam itu Allah membagi urusan-urusan yang penting termasuk jabatan. Siapa yang akan lengser dari jabatan? Allah tentukan pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang akan mendapat jabatan? Dialah yang akan ditulis oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang akan mendapatkan kebaikan di tahun yang akan datang? Ditulis oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Jadi ini kita sampaikan dalam rangka untuk memotivasi kita bahwa Lailatul Qadar itu bisa kita capai, kita usahakan, asal kita mau mengusahakan dengan sebaik-baiknya. Terus poin yang kedua, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil hikmah dari 10 hari terakhir. Rasulullah menyampaikan tadi bahwa beliau pernah memerintahkan untuk mempersiapkan diri. Jadi naluri manusia itu ada dua, Bapak Ibu. Pekerjaan yang sudah hampir selesai, itu naluri pertama, dia akan ogah-ogahan. Pekerjaan yang akan selesai, dia cenderung malas, ogah-ogahan. Itu filosofi sebagian manusia. Mungkin ada sebagian orang yang jabatannya hampir habis, kurang setengah tahun, kurang 1 tahun, kemudian dia mengatakan, jabatan saya tinggal sedikit, saya malas bekerja, saya malas melakukan aktivitas. Nah, ini berarti manusia tipikal pertama. Ya, manusia tipikal pertama. Ini tidak direstui dan tidak dianggap bagus menurut syariat agama kita. Jadi kalau ada pekerjaan yang sudah hampir selesai, dia justru malas. Tapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Coba lihat. Tanggal 1 sampai 10, Rasulullah tidak ngoyak-oyak. Tidak ngoyak-oyak keluarganya untuk iktikaf, untuk sholat malam, untuk memaksakan diri beribadah, tidak. Tapi begitu masuk 10 hari yang terakhir, Bapak Ibu, masuk 10 hari yang terakhir, Rasulullah ngoyak-ngoyak. Maka ada istilah, justru manusia yang terbaik di sisi Allah adalah menjelang akhir. Kan kita kadang kan istilah apa? Anget-anget tai ayam. Jawane goro-goro kasem. Kalau pertama saja, semangat. Ada orang baru pertama kali jadi pimpinan, semangat luar biasa. Lama-kelamaan, lemes, ngeloko, wegah. Nah, konsep seperti ini tidak cocok dengan Lailatul Qadar. Tidak match, Bapak Ibu. Bagi kita mukmin sejati, pecinta Lailatul Qadar, pecinta kemuliaannya Allah, maka kita akan melihat justru menjelang akhir kita akan melakukan yang terbaik. Kita harus mencetak satu prestasi di akhir hayat kita. Bukankah kita selalu berdoa, ya Allah, inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kita minta kepadamu, ya Allah, agar kami diberikan husnul khatimah. Rasulullah juga menyampaikan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pada akhirnya. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya Lailatul Qadar 10 hari terakhir ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita justru di masa-masa terakhir kita, di masa di mana kita sudah menjelang selesai tugas kita umpamanya. Kita seperti itu, maka kita berupaya untuk melakukan yang terbaik. All out, tenanan. Itu hikmah Lailatul Qadar dalam konteks kita. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu. 10 hari terakhir ini,
kita melihat fakta. Kecenderungan orang justru mempersiapkan lebaran, tapi lupa ibadah. Mempersiapkan lebaran, lupa ibadah. Kita lihat mal-mal mulai penuh, jalan raya mulai penuh, orang sibuk mempersiapkan mudik, dan sebagainya. Nah, apa yang bisa kita petik dari sini, Bapak Ibu? Apa yang kita petik dari sini? Ternyata sebagian manusia itu mementingkan yang tidak penting. Jadi Bapak Ibu, mudik penting? Penting. Apakah belanja itu penting? Penting. Tapi seberapa penting dibandingkan kita mencari Lailatul Qadar? Seberapa penting? Nah, ini masalah mindset. Mindset kita. Sesungguhnya kita bisa mengidentifikasi apa sih hal yang terpenting pada hidup kita. Rasulullah itu mendidik sahabatnya lewat bulan Ramadan itu. Ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Takwa artinya apa? Dia mampu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Dia melakukan amal lillah. Semua perbuatannya dilakukan karena Allah. Semangatnya luar biasa. Bahkan kita tahu, sebagian ulama menyebut perang Badar itu dilakukan pada menjelang akhir bulan Ramadan. Ada yang menyebut angka 19, ada yang menyebut angka 17 di bulan Ramadan. Semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu, bagi kita tentu 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini tidak serta-merta adalah finish bagi kita, sehingga kita mulai mendahulukanlah yang penting didahulukan, belakangkanlah yang penting dibelakangkan. Nah, dalam konteks umpamanya panjenengan menjadi pemimpin. Apa yang penting bagi Anda? Tentu harus punya skala prioritas. Panjenengan punya skala prioritas di bidang A, B, C, D, E. Semua itu kita lakukan yang penting dulu. Wajib kita lakukan dulu, sunnah kemudian. Jangan kebalik. Sunnahnya dulu, wajib belakangan. Jangan sampai kita itu begini, contoh. Orang tidak zakat, tapi rajin infak. Itu kebalik. Mestinya zakat didahulukan, infak dibelakangkan. Begitu juga dengan tugas-tugas kita. Kita punya beban, kita punya tugas. Tugas kita dahulukan. Ada hablum minallah yang wajib yang mana? Ada hablum minannas, tugas organisasi. Tugas kita yang sudah dibebankan kepada kita. Tugas pokok fungsi kita. Itu semuanya kan diberikan baik oleh lembaga kita, diberikan oleh Allah kalau kita hablum minallah. Dan semua itu harus kita pahami mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah. Pembahasan seperti ini, kalau kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, kalau kita tahu seperti itu, insya Allah kita bisa melakukan skala prioritas. Jadi pembelajarannya bagi kita ketika kita mendapati 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan adalah bagaimana kita mencari skala prioritas. Apa sih yang ingin kita dapat? Apa sih yang ingin kita peroleh? Kalau kita tahu, oh saya ingin memperoleh ini, saya ingin mendapatkan ini, kewajiban saya seperti ini, kemubahan saya seperti ini, kesunahan seperti ini, insya Allah kita akan menjadi manusia pilihan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi Bapak Ibu, kita semua memang punya tujuan dalam puasa. Nah, gongnya kalimat terakhir kita ini adalah bagaimana 10 hari terakhir ini mencetak kita menjadi pribadi yang betul-betul bertakwa, pribadi yang betul-betul bisa
kita dibanggakan oleh Allah, kita dibanggakan oleh kita dibanggakan oleh keluarga kita. Jadilah manusia yang terbaik di sisi Allah dengan berupaya menjalankan perintah-perintah Allah dengan benar. Karena kami yakin, ya kita yakin sebagai mukmin, siapa yang baik kepada Allah, siapa yang tahu hak dan kewajibannya kepada Allah, maka sesungguhnya dia baik di sisi manusia. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, baik kepada Allah, maka efeknya adalah baik kepada kita. Bukanlah orang yang baik kepada Allah ketika dia, bukanlah manusia yang terbaik di sisi Allah ketika dia rajin ibadah, tapi dia meninggalkan tugas pentingnya. Bukankah dia termasuk yang terbaik, orang yang berpuasa tiap hari, tapi tidak menjalankan kewajibannya. Rasulullah pernah mengkritik habis-habisan orang yang tidak proporsional di dalam melaksanakan sesuatu. Itulah esensi takwa yang ingin kita dapati di bulan Ramadan, wabil khusus menjelang terakhir di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, yang terakhir saya mengajak kepada kita semua. Saya mengajak kepada kita semua, panjenengan semua berada di lembaga Islam, tentu harapannya kita punya keinginan kuat untuk menguatkan Islam ini. Ya, bukan hanya di lembaga kita, tetapi di dunia pada umumnya. Nah, kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari diri kita, karena tidak ada kebaikan kecuali dimulai dari diri kita. Tidak ada kemuliaan kecuali dimulai dari diri kita. Tidak ada kehebatan kecuali dimulai dari diri kita. Oleh karena itu, waktu yang tersisa, ini tanggal 21 sampai akhir Ramadan, kita berharap semoga kita dikuatkan oleh Allah dalam beribadah. Kita perbanyak Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Harapannya kita betul-betul menjadi pionir, menjadi manusia yang bisa mengubah dunia, mengubah lingkungan kita, dimulai dari diri kita, mengubah pandangan kita terhadap Allah, meyakinkan kita bahwa dengan beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik pada kita, keluarga kita, organisasi kita, lembaga kita, dan juga bangsa kita, bangsa Indonesia. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo, saya minta kita untuk membaca Fatihah 1 kali. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1, terkhusus untuk Bapak Budi Sukoco. Semoga Allah mengampuni dosanya, menerima amal kebaikannya, dimasukkan ke dalam surganya Allah, bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqihi minal khotoya kama yunaqi thawbal abyadu minad danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa a'idhu min adabil qabri wa min adabin nar. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil rahmata alaihi wa ala sa'iri ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Irfa' lahu darajat wa dha'if lahu hasanat wa kafir anhu sayyi'at wa adkhilhu jannah ma'al aba'i wal ummahati wal jududi wal ajdad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.